Bayam cabut. Tentu kita sudah akrab dengan salah satu jenis tanaman sayur yang satu ini, karena jenis sayuran daun yang satu ini cukup banyak ditemui di pasaran, juga cukup sering dikonsumsi, baik itu untuk sayuran tumis maupun yang lainnya. Tanaman bayam cabut ini adalah salah satu tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan oleh para petani, yaitu khususnya petani sayur. Dari segi harga, sayuran bayam cabut ini harganya cukup tinggi, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kangkung. Kemudian proses pemeliharaan serta penanamannya juga tidak begitu rumit, bisa digolongkan mudah, karena pada prinsipnya hanya terletak yang paling penting pada pengolahan bedengan atau pengolahan lahan yang tepat untuk ditanami sayuran ini. Kemudian masalah pengendalian hama dan penyakit untuk tanaman sayuran yang satu ini tidak begitu sulit, tidak begitu banyak kendala. Untuk hama yang paling sering yang cukup mengganggu adalah hama ulat, yang tentunya hama ulat ini bisa ditangani dengan mandiri atau manual. Kemudian bisa juga dilakukan penyemprotan dengan pestisida, baik itu pestisida alami maupun pestisida kimia. Jadi secara keseluruhan tanaman sayuran bayam cabut ini merupakan salah satu tanaman yang bisa kita pilih, yang peluangnya cukup bagus untuk kita tanam, baik itu untuk skala produksi rumahan, untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan sekitar, ataupun untuk skala yang lebih besar. Berbicara mengenai bayam cabut ini, hal yang perlu diperhatikan dalam penanamannya adalah pada saat pendederan atau penyemaian awal, karena ada beberapa metode yang bisa digunakan dan itu bisa tergantung dengan mana yang kita suka dan mana yang kita lebih kuasai, dan bisa kita terapkan saat kita menanam tanaman yang satu ini. Hari ini kita akan membahas salah satu cara penyemaian tanaman sayuran bayam cabut ini sebagai tambahan referensi dan pembelajaran sekaligus inspirasi kita bersama. Yang ada di depan kita ini adalah bedengan semai untuk menanam bayam cabut. Jadi kita bahas sedikit melalui dari awal pembuatan bedengan. Jadi untuk pembuatan bedengan itu kita gunakan dengan metode yang seperti biasa, tanah digemburkan kemudian dicampur dengan pupuk, baik itu kompos, pupuk kandang maupun pupuk kimia jika ingin menggunakan pupuk kimia. Setelah itu tanah didiamkan untuk beberapa waktu sambil menunggu proses pupuk tadi bercampur dengan sempurna dengan tanah yang telah kita gemburkan. Setelah itu untuk proses yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan ini adalah semai tanam. Jadi kita langsung menyemai
langsung menanam pada bedengan yang telah disiapkan. Jadi proses penyemaiannya, pertama kita buat setelah bedengan ini selesai semua, siap, kemudian kita buat alur, kita galur seperti ini, kita buat alur untuk menebar benih, kemudian kita kasih jarak. Alur ini dalamnya tidak begitu dalam ya, antara 5 cm, kemungkinan ya kurang lebih 5 cm. Jadi kita buat merata dengan jarak yang sesuai sampai selesai. Kemudian proses selanjutnya adalah kita menyiapkan benih. Kita siapkan benih yang akan ditanam. Kemudian untuk mempermudah, benih tadi kita campur dengan pasir. Kita campur benih, kita taruh di tempat wadah, mangkuk atau apa, kemudian kita aduk dengan pasir, baru kita tebar pada alur yang telah kita buat ini. Kita tebar secara merata sampai seluruh bedengan selesai. Setelah itu, setelah kita tebar, itu bisa kita tambah atau kita tutup sebaran semai tadi, kita tutup tipis dengan tanah yang lembut. Jadi tipis saja, kira-kira 1 cm lah, atau kurang lebih 1 cm ya. Jangan terlalu tebal, nanti dia tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Atau sebenarnya kalau sudah dicampur dengan pasir, penyebarannya seperti ini, tidak ditutup juga tidak apa-apa. Namun kita tutup karena untuk menghindari serangan semut, karena benih yang kita tanam ini tidak kita beri obat semut, jadi langsung kita tebar seperti ini. Kemudian kita tutup atasnya dengan tanah yang agak lembut, tidak terlalu tebal. Setelah itu bisa kita biarkan selama 3 hari. Selama 3 hari benih yang kita sebar tadi sudah mulai muncul, sudah mulai sprout, sudah berkecambah, dan bisa dilihat seperti ini. Sebagai contohnya, ini adalah bibit atau tanaman bayam cabut yang kita semai tanam dengan usia 3 hari. Jadi 3 hari sudah seperti ini, sudah tumbuh, kelihatan tumbuh hijau seperti itu. Dan ini lumayan bagus prosesnya, hasilnya juga lumayan memuaskan. Seperti ini agak merata. Ini kalau kita lihat ada yang kurang merata, ada yang kurang isi, ini karena benihnya sebagian dibawa oleh semut, jadi dimakan semut, jadi tidak begitu rata. Tapi ini sudah cukup bagus, jaraknya juga sudah lumayan padat dan lumayan rata, tidak terlalu padat juga. Jadi diharapkan hasilnya juga nanti pertumbuhannya dan perkembangannya bisa maksimal dan bisa segera subur dan dapat dipanen. Ini untuk jaraknya ya, jarak antar ini bisa disesuaikan pakai ukuran yang umum digunakan, yang ideal. Ini saya hanya kira-kira aja, saya buat 1 jengkal. Ini bisa untuk pemupukan susulan, bisa juga untuk proses memudahkan kita menyiangi gulma. Jadi seperti ini hasilnya. Untuk proses semai tanam seperti ini, kendala yang paling banyak ditemui adalah semut. Jadi kalau kita tidak memakai obat, dicampur obat untuk menghalau semut, maka biasanya juga akan banyak di bawah semut benih-benih yang kita tebar tadi. Jadi kalau Anda ingin mencoba menanam bayam seperti ini, mungkin untuk lebih efektif bisa menggunakan obat semut. Jadi benihnya dicampur obat semut terlebih dahulu, baru ditebar seperti biasanya. Kita lihat seperti ini hasilnya. Ini cukup bagus. Jadi mudah-mudahan setelah kita rawat beberapa waktu, nanti bisa segera menghasilkan, bisa cukup untuk konsumsi sendiri, dan syukur bisa untuk kita bagikan, kita jual ke lingkungan maupun ke pasar seperti ini.
Yang perlu ditekankan dalam proses semai tanam seperti ini, jadi benih yang kita tebar ini nanti sudah tidak kita pindahkan, langsung kita pelihara di sini. Makanya jaraknya juga harus jangan terlalu rapat supaya dia tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan bayam yang kita tanam. Kemudian untuk proses pengolahan lahan bedengan itu harus benar-benar dihitung, diperkirakan agar nutrisi yang ada pada tanah atau pada lahan yang kita tanam itu cukup. Jadi jangan sampai sebelum usia tanam kita capai tetapi nutrisi pupuk yang ada di dalam lahan sudah habis. Jadi kita harus melakukan pemupukan susulan. Kalau bisa akan lebih bagus, akan lebih mudah kalau kita bisa cukupi langsung pada pembuatan bedengan. Jadi akan menghemat waktu dan pemeliharaan. Untuk hasilnya seperti apa, proses penanaman seperti ini nanti pada video berikutnya akan saya bagikan juga. Saat panen bayam cabut ini saya akan dokumentasikan juga supaya rekan semua juga bisa tahu bagaimana hasilnya dari tebar semai yang kita lakukan. Untuk hari ini, video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi kita bersama, dan mudah-mudahan bayam cabut yang kita tanam tadi hasilnya bisa seperti ini, bisa subur dan tentunya sehat. Sampai di sini, terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.